Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solih dan Solihah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, amazing, Allahu Akbar. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang latihan soal gerak. Kan pertemuan kemarin kita membahas materi tentang gerak ya, sekarang latihan soalnya. Dan kemarin ada yang nanya, Ustazah itu rumusnya cara gunainnya gimana? Oke, sekarang kita latihan soalnya ya. Oke, ada burung terbang. Soal yang pertama. Sebuah bus meninggalkan terminal dari Jakarta menuju Indramayu yang berjarak 216 km. Jarak tersebut ditempuh dalam waktu 3 jam. Pertanyaannya, berapakah kelajuan mobil tersebut? Oke, pertama yang diketahui, jarak. Ingat kemarin simbol dari jarak apa? S ya, space, dari kata space. S-nya itu 216 km. Nah, ini kita ubah dalam bentuk meter. 216 dikali 1000 sama dengan 216.000. 1000-nya dapat dari mana Ustazah? Nanti kita bahas, oke? Selanjutnya T-nya. T-nya itu 3 jam. Nah, ini kita ubah dalam bentuk detik, ya. Berarti 3 dikali 3600. Karena 1 jam itu kan 3600 ya. 3 kali 3600 sama dengan 10.800 detik. Nah, ini kita bahas yang jaraknya ini nih. Dari kilometer menjadi meter. Dari kilometer ke meter itu ada 3 tangga, ya kan? Nah, dari kilometer ke hektometer, lalu ke dekameter, baru ke meter. Nah, ini kan turun. Kalau turun itu setiap satu tangga dikali 10. Berarti kan karena ada 3 tangga, berarti ada berapa? 10 kali 10 kali 10 sama dengan 1000. Kebanyakan itu kemarin kalian itu kelirunya kalau misalkan 3 tangga ya berarti 30 katanya tuh. Ternyata bukan kayak gitu, jangan ditambahkan tapi dikalikan. 10 kali 10 kali 10 sama dengan 1000. Nah, 1000 ini kita pindahin ke sini nih, dikaliin 216 dikali 1000 sama dengan 216.000. Nah, ini kan yang diketahuinya. Selanjutnya yang ditanyakan adalah kelajuannya, kelajuan si mobil tersebut atau si bus tersebut. V sama dengan titik-titik tanda tanya. Ingat, simbol untuk kelajuan itu adalah V. Lalu dijawab, V sama dengan S per T. Rumusnya, ingetin ya. Kelajuan sama dengan jarak dibagi waktu. Nah, jaraknya 216.000 meter dan waktunya 10.800 detik. Nah, ini nolnya kita coret aja. Maksud dicoret itu adalah disederhanakan. Jadi V-nya sama dengan 2160 meter dibagi 108. Nah, mungkin di sini kalian ada yang bingung, Ustazah, ini cara ngebaginya gimana? Lihat deh di situ. Angka 0 yang di ini nih yang atas, kalian hiraukan dulu aja, jangan hirauin, diamin aja. Ada 216 sama 108. Nih 108 kalau dikali 2 itu hasilnya 216. Ya, nggak percaya, kotret aja sendiri. Itu. Nah, berarti kalau misalkan 216 dibagi 108 hasilnya berapa? 2. Nah, habis itu baru deh si nolnya kita pakai 2 dikali 10 sama dengan 20. Jadi kelajuannya 20 meter per second. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan nanti langsung PA aja ke Ustazah. Next, lihat burungnya terbang dulu. Number 2. Hani naik sepeda dengan kelajuan tetap 6 meter per second selama 10 menit. Maka jarak yang ditempuh Hani adalah, pertama yang diketahui kelajuannya 6 meter per second. T atau waktunya itu 10 menit. Ingat kita ubah dalam bentuk second ya. Berarti 60 itu kan 1 menit itu 60 detik. 60 second. Jadi kita di sini 60 dikali 10 hasilnya 600 detik. Oke. Ini oh iya. Jadi gini, kita jangan ngebahas ketangganya dulu ya. Kan yang ditanyakan adalah jaraknya. Jawab. Rumus jarak itu kan S sama dengan V dikali T.
Nah, kita masukin V-nya itu, atau kelajuannya itu kan 6 meter per second, T-nya 600, berarti jaraknya sama dengan 3.600. 6 kali 6 kan 36, tinggal tambahin 02 di belakang ini. Jadi jaraknya 3.600 meter. Nah, ini kita ingin mengubah dari meter menjadi kilometer, karena biasanya kan jarak itu, kalau misalkan dalam kehidupan sehari-hari kita nggak pakai meter ya, pakai kilometer. Kalau yang jauh, yang besar gitu ya angkanya. Nah, dari meter ke kilometer itu berapa tangga? Kita lihat. Dari meter nih, meter ke dekameter satu tangga, ke hektometer satu tangga, ke kilometer satu tangga. Jadi dari meter ke kilometer ada 3 tangga. Ini kan naik tangganya ya. Kalau misalkan naik, itu berarti dibagi 10 per tangga. 1/10 dikali 1/10 kali 1/10 sama dengan 1/1000. Kenapa nggak di sini tulisnya 10 bagi 10 bagi 10? Itu lain lagi ya. Nah, setelah itu baru deh di sini 3.600 dikali 1/1000 kilometer. Hasilnya adalah, nah kita sederhanain, kita coret nolnya. Jadi 36 bagi 10 hasilnya 3,6 kilometer. Oke, next. Oke, burungnya terbang dulu. Nomor 3. Aduh, sambil pilek ini. Ibu berangkat dari kota Tasik ke kota Jakarta menggunakan mobil dengan melewati beberapa kota terlebih dahulu dengan masing-masing jarak dan waktu tempuh sebagai berikut. Jadi pertama nih, sebelum kan dari Tasik ke Jakarta, sebelum ke Jakarta, Ibu lewat Garut dulu. Dari Tasik ke Garut itu jaraknya 30 km, waktu tempuhnya 1 jam. Lalu dari Garut ke Bandung jaraknya 40 km, waktu tempuhnya 2 jam. Nah, habis itu dari Bandung baru deh ke Jakarta, itu jaraknya 70 km, waktunya 4 jam. Nah, maka kelajuan rata-rata yang ditempuh oleh Ibu adalah, di sini yang ditanyakan adalah kelajuan rata-ratanya. Diketahui, kita cari dulu jarak totalnya. Jarak total dari si jarak total jarak total dari si ibu ini nih, dari Tasik ke Jakarta. Jarak dari Tasik ke Garut itu kan 30, dari Garut ke Bandung itu 40. Nah, ini salah nih ya, harusnya dari Bandung ke Jakarta 70. Jadi kita jumlahin aja 30 tambah 40 tambah 70, hasilnya berapa? Ayo, hasilnya berapa? Ya, 140 kilometer. Waktu totalnya berapa? Waktu totalnya sama, kita jumlahin aja 1 tambah 2 tambah 4, hasilnya 7. Yang ditanyakan adalah kelajuan rata-rata. Ingat kalau kelajuan rata-rata itu dia V simbolnya, cuma di atasnya ada stripnya. Nah, rumusnya gimana? Sama, kayak mencari kelajuan yang biasa. Cuma, nah kayak gini nih, V sama dengan S total dibagi T total. 140 km dibagi 7 jam ya waktunya. Jadi jarak dibagi waktu. Hasilnya adalah 20 km per jam. Jadi kelajuan rata-rata yang ditempuh oleh ibu dari kota Tasik ke kota Jakarta itu sebesar 20 km per jam. Oke, next. Number 4. Raihan. Rehan disebut. Setiap pagi berangkat ke sekolah berjalan kaki dengan jarak rumah ke sekolah 1,5 km. Nggak mungkin ini ya. Ini terlalu jauh. Kan rumahnya Rehan mah dekat. Cuman ini ya, permisalan aja. Rehan berjalan dengan kelajuan konstan 1 meter per second. Jika sekolah masuk pukul 07.00 atau jam 7 pas, maka Rehan paling lambat harus berangkat pukul berapa? Oke, yang diketahui pertama, S-nya 1 kilo, ikut 1 km, 1,5 ini, 1,5 kilometer, 0,5-nya nggak ke bawah. Berarti kita ubah dalam bentuk meter. Ingat, kalau misalkan dari kilometer ke meter itu kan 3 tangga. Kalau 3 tangga, dia kan turun tuh. Dikali 1000, jadi 1,5 dikali 1000 hasilnya 1500. Kelajuannya itu 1 meter per second. Konstan, maksudnya konstan apa? Jadi dia nggak lari-larian, nggak lambat juga ya segitu aja kelajuannya.
Nah, selanjutnya yang ditanyakan adalah jam berangkat ke sekolah berapa? Jam berapa sih Rehan berangkat ke sekolah agar dia tidak telat? Jadi pas gitu. Itu paling lambatnya kan. Terus yang jawab pertama, kita cari dulu waktu yang ditempuh selama perjalanannya. Jadi selama dari rumah ke sekolah itu dia berapa menit sih gitu. Biar dia tuh nggak terlambat. Kita cari berapa lama waktunya dulu. Pakai rumusnya, ini pertama kan kita taunya V sama dengan S per T. Cuman kita kan mau mencari T-nya. Berarti T sama dengan S per V. Tinggal ditukar aja. Nih, tukar aja nih posisinya. Sini ya. T-nya sama dengan T sama dengan 1500 M, jarak dibagi 1 meter per second, hasilnya 1500 second. Nah, kita ubah dalam bentuk menit, karena kan biasanya ya sekolah waktu mah jarang yang menggunakan detik ya, kalau misalkan jam gitu. Nah, 1500 itu sama dengan 25 menit. Taunya dari mana? 1500 dibagi dengan 60. Hasilnya 25 menit. Nggak percaya, hitung aja sendiri ya. Nah, berarti waktu tempuh yang dilalui oleh Rehan itu dari rumah ke sekolah itu selama 25 menit. Berarti Rehan harus berangkat jam berapa? Kalau biar nyampe ke sekolah itu jam 7 pas. Berarti jam 7 kurang 25 menit. Jam berapa itu? Ya, jam 6.35. Jam 6 lewat 35 menit. Oke. Ada pertanyaan? Catat dulu aja. Next, number 5. Sebuah mobil bergerak dengan kelajuan 10 meter per second. Jika mobil tersebut mengurangi kelajuannya hingga berhenti setelah 5 detik, maka besarnya perlambatan mobil tersebut adalah, berarti si mobilnya ngerem ya. Nah, dia ini awalnya bergerak dengan kelajuan 10 meter per second. Ingat kalau kelajuan awal itu simbolnya apa? V0, V0-nya 10 meter per second. Jika mobil tersebut mengurangi kelajuannya hingga berhenti ini. Kalau misalkan hingga berhenti, berarti kelajuan akhirnya itu sebesar 0 ya. Dan waktunya itu 5 detik. Yang ditanyakan apa? Perlambatan. Ingat, perlambatan dan percepatan itu simbolnya sama, yaitu A. Jawab. Nah, rumus A-nya gimana? A sama dengan VT min V0 dibagi T. Nanti kalian lihat aja ya, kalau misalkan belum hafal gitu rumusnya, lihat dulu aja ke buku. A sama dengan, kan VT-nya itu 0, dikurang V0-nya 10 dibagi 5. Hasilnya minus 2. Kan minus 0 dikurangi 10 hasilnya minus 10. Dibagi 5, 10 bagi 5, 2. Berarti minus 2 meter per second. Kenapa minus? Karena ini adalah perlambatan. Jadi kalau misalkan nanti ditanya berapakah besar perlambatannya, jangan bilang minus 2, tapi 2 meter per second kuadrat. Karena dia udah bilang perlambatan. Oke? Next, oke, udah selesai ya. Semoga latihan soal tadi itu membantu pemahaman kalian lebih bertambah lagi ya tentang latihan tentang gerak gitu. Nanti Ustazah akan berikan soal yang harus kalian kerjakan ya. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.